Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih diberikan karunia dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang paling mahal adalah nikmat Islam wal iman, sehingga itulah yang kemudian kita bisa mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengupas tentang haruskah kita mengikuti sunnah atau apa dan mengapa sunnah, sehingga kita memahami apa sesungguhnya sunnah itu. Karena ini sudah sering kita dengar, ya, kata-kata sunnah, ya, bahkan sudah menjadi bahasa, ya, yang populer bahwa di sana ada masjid sunnah, ya kan? Ada ustadz sunnah. Ini orang ini nyunnah. Padahal sesungguhnya ya, sejak dulu, ya, itu sudah masyhur di kalangan para ulama. Bahkan, ya, kitab para ulama itu sudah membuat satu kitab yang memang menjelaskan tentang apa itu sunnah. Ya, ada syarhus sunnah, usulus sunnah. Ya, bahkan ini adalah bagian daripada pegangan hidup, ya, petunjuk, ya, petunjuk yang memang harus diikuti. Ya. Taraktum fikum amrain. Nabi sudah berpesan bahwa ada dua hal yang saya tinggalkan, ya, yang apabila kalian mengikutinya lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat. Nah, maka kemudian kita pahami bahwa sunnah bukan hanya sebatas yang kita pahami selama ini. Ya, umat Islam yang kebanyakan memahami sunnah itu adalah, dan memang sejak kecil kita sudah paham bahwa sunnah itu, ya, adalah ibadah apabila dilakukan, diamalkan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, ya, maka tidak ada konsekuensinya, artinya tidak mendapatkan pahala. Ya, tidak apa-apa. Sehingga mungkin dengan asumsi seperti ini, maka tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk kemudian, ya, mengamalkan sunnah dalam hal ibadah. Ya kan, dalam hal ibadah. Enggak apa-apa. Kalau ditinggalkan, ya enggak masalah. Ya, kalau mau beramal, kalau mau mendapatkan pahala, ya diamalkan. Nah, ini yang masyhur, yang dikenal di kalangan umat, bahwa sunnah seperti itu. Padahal sesungguhnya, ya, pemahaman seperti ini
itu sebatas pemahaman fikih saja ya. Jadi ulama fikih mengatakan bahwa sunnah dalam hal ibadah artinya adalah ketika melakukan satu ibadah, ya, salah sunnah misalnya, saum sunnah, ya mendapatkan pahala, kalau enggak masalah. Ya. Jadi sehingga inilah yang kemudian ya terus difahami oleh umat bahwa ya seperti itulah sunnah. Padahal sesungguhnya sunnah yang kalau kita definisikan dari beberapa segi ya, seperti ulama fikih mengatakan bahwa sunnah adalah merupakan apa? Merupakan ibadah yang apabila diamalkan mendapat pahala, ditinggal tidak masalah. Ya. Oleh ulama hadis mengatakan bahwa sunnah itu adalah ya, sunnah adalah al-hadis qaul Rasulullah sallam, sabda Rasulullah sallam. Tetapi secara umum ya, syariat ya. Jadi menurut syariat adalah ibadah adalah tariqatun ya. Tariqatul Rasul. Yaitu jalan Rasulullah sallam ya. Minal aqwal wal af'al ya, atau takrir. Jadi apa yang jalan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW, takrir, maka itulah sunnah. Ya, baik itu dah hukumnya sunnah, wajib, ya, dan seterusnya, maka itu adalah sunnah. Karenanya Al-Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa ya, as-sunnatu huwal Islam. Ya, sunnah itu adalah Islam. Wal Islamu huwa sunnah, dan Islam itu adalah sunnah. Jadi dua hal ini saling bergandengan, dan itulah sesungguhnya makna daripada sunnah. Ya. Jadi pemahaman yang kita tahu selama ini, ya, kebanyakan umat ini memahaminya sunnah seperti itu dari segi fikih saja. Ya, ibadah seperti itu, maka itu perlu kita luruskan. Ya, dan kita beri pemahaman bahwa sunnah adalah jalan Rasulullah SAW. Apa yang telah dipraktikkan, apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW, dan itu yang harus kita ikuti, maka itulah sunnah secara umum, secara totalitas. Nah, bagaimana? Apakah perlu kita mengikuti sunnah? Apakah memang mesti kita harus mengikuti sunnah? Kan sudah ada Al-Quran. Ya, sudah ada Al-Quran yang oleh mereka kebanyakan mengatakan bahwa ya cukuplah dengan Al-Quran saja. Kan disebut ada apa yang karenanya ada golongan disebut dengan apa? Dengan Quraniyun. Dia hanya berpedoman dengan Al-Quran, dia hanya mengikuti Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, adapun sunnah, adapun hadis, ya ditinggal. Ya, tidak mau pakai hadis, tidak mau pakai sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini disebut dengan Quraniyun. Karenanya Nabi mengatakan sudah mensinyalir hal ini. Beliau katakan bahwa yushiku rajulun muttaki'an ala arikatihi. Ya, yatihil amru min amri. Kata Nabi, nanti ada orang yang merasa puas dengan keislamannya, seperti orang yang sudah kekenyangan. Pak, kalau orang sudah kenyang, Pak, ditawarkan makanan yang paling enak sekalipun, ya nggak tertarik, udah kenyang. Maka Nabi mengibaratkan orang yang tidak mau ya menerima nasihat atau tidak mau menerima dalil, tidak mau menerima lagi sunnah Rasulullah SAW, ya seperti ini modelnya. Orang yang kekenyangan, ya, kemudian ditawarkan apapun itu bentuk makanan itu lezat atau ya yang lainnya, maka nggak tertarik. Kata Nabi, yatihil amru min amri. Datang kepadanya nih, disampaikan bahwa oh ini ada dalilnya, ini ada sunnahnya, ya, ini tuntunan Nabi. Apa kata dia? Ya, maka apa kata dia? Ya, saya cukup dengan Al-Quran. Ya, apa yang saya dapatkan, ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Apa yang saya dapatkan dalam Al-Quran, ya itulah yang saya ikuti. Ya, hadis sunnah terlalu ribet, ada hadis palsu, ada hadis maudhu, ada hadis sahih, hasan dan seterusnya, terlalu ribet.
Ya, cukup dengan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan Quraniyun. Dan ini ada kelompok seperti ini. Ada kelompok seperti ini, Quraniyun. Dikenal dengan orang-orang yang hanya mengikuti Al-Quran saja. Maka ketika disampaikan hadis Nabi, ya, sunnah Rasulullah SAW, tidak tertarik. Merasa sudah puas dengan Al-Quran. Padahal ini adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sunnah. Ya, ada dua pedoman hidup, dua hal yang harus diikuti. Ya, kata Rasulullah SAW, maka ketika orang itu mengikuti Al-Quran dan sunnah, maka tidak akan sesat selamanya. Nah, bagaimana kita memahami sunnah sesungguhnya dan bagaimana kita mengikuti sunnah ini? Ya, karena orang kadang-kadang kurang faham, ya, bagaimana mengikuti sunnah yang sesungguhnya. Apakah cukup dengan mengikuti Rasulullah SAW dari satu sisi saja? Ya, kalau sesuai dengan nafsu, sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kelompok kita, ya, sesuai dengan pemikiran kita, wah ini cocok, ya, ini agak relevan, sesuai dengan zaman. Nah, ini yang kita pakai, ini yang kita ikuti. Tapi ketika bertolak belakang atau menyelisihi apa yang mereka pahami, maka ini semua ditolak. Ya. Apakah ini dikatakan orang yang beriman? Kata Rasulullah, tidak akan beriman. Kata Nabi, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, tidak akan beriman, ya, seseorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan segenap manusia. Ya, tidak beriman, tidak sempurna imannya orang yang tidak menjadikan aku, kata Rasulullah SAW, ia lebih mencintai aku daripada anaknya, ya, kemudian orang tuanya dan seluruh manusia. Bahkan ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada yang lainnya kecuali diriku. Aku lebih mencintai diriku. Kata Nabi, wahai Umar, tidak demikian. Ya, maka pada saat itulah Umar mengatakan, aku mencintai engkau wahai Rasulullah melebihi daripada yang lainnya termasuk diriku. Nah, apakah kemudian kita sudah mendahulukan sunnah Rasulullah SAW? Dan itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita salah kaprah, ya kan? Memahami sunnah kemudian, ya, jalan menuju sunnah tentu juga keliru. Kalau berangkat memahami sunnah tidak sesuai dengan pemahaman yang dijelaskan oleh para sahabat, ya, maka tentu, ya, tidak akan mendapatkan hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Hakikat, ya, ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad At-Tamimi atau dikenal dengan Muhammad, ya, Abdul Wahab, ya, At-Tamimi bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dalam kitab tauhidnya beliau katakan bahwa seseorang itu dikatakan mencintai Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika dia mengikuti, ya, 4 hal. Ya, jadi ketika dia mengikuti 4 hal, 4 pilar lah yang kemudian kalau kita amalkan itu, maka itu baru disebut dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang pertama kata beliau adalah ta'atuhu fi ma'amar. Ya,
baru dikatakan dia beriman, mencintai Rasulullah SAW, ya, ketika dia mentaati Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, dan ini banyak dalilnya, banyak penjelasan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ya, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul. Ya, dan taatlah kepada Rasulullah SAW. Nah, ini juga dalil yang membantah Qur'aniun, orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an saja, ya, dan menolak hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Paling ada hadisnya, ayatnya jelas, ya, bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Bagaimana ta'atuhu bima amar? Bagaimana merealisasikan ketaatan kita apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Begitu banyak perintah Nabi, banyak tuntunan Rasulullah SAW, ya, yang kemudian harus kita jalani kalau memang kita mengaku pengikut Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan hanya sekedar, ya, banyak selawat, ya memang perintah untuk banyak berselawat, tapi bukan sekedar itu saja. Ya, bukan sekedar itu saja. Jangan sampai kita fahami bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, hanya sekedar salawat. Itu bagian. Tapi begitu banyak perintah Rasulullah SAW, ya, yang harus dijalani, dan itulah yang kemudian disebut dengan ittiba'ur Rasul, ta'atuhu fi ma'amar. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannata. Ya. Nabi katakan bahwa seluruh umatku, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ada jaminan dari Nabi bahwa mereka itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, kecuali yang enggak mau. Maka para sahabat bertanya, ya, masih ada orang yang enggak mau ya Rasulullah? Padahal Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Maka sahabat bertanya, ya, faman na'aba ya Rasul? Siapa yang enggak mau? Ya, kok ada orang yang sudah ditawarkan surga kepadanya, tapi dia enggak mau? Ya, berarti masih ada orang yang enggak mau masuk surga. Maka kata Nabi, beliau mengatakan bahwa, ya, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, siapa yang mengikuti sunnahku, ya, dan tidak menyelisih sunnahku, maka dialah yang masuk surga. Isyarat untuk masuk surga salah satunya adalah mentaati Rasulullah SAW. Ya, wa man asani, dan siapa yang menyelisihi sunnahku, maka, ya, mereka lah yang tidak mau masuk surga. Maka itulah yang enggan, ya, yang tidak mau masuk surga. Ini jelas hadisnya bahwa mentaati Rasulullah SAW, ya, itu adalah bagian ittiba, bagian bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ta'atuhu fi ma amar. Ya, kalau kita hitung, ya, kalau kita kalkulasi berapa banyak perintah Rasulullah SAW, banyak, ya. Dan ketika itu menjadi perintah dalam syariat, maka itu wajib hukumnya. Bukan lagi dalam pemahaman kita bahwa sunnah, ya, tadi ibadah yang ya, kalau diamalkan mendapat pahala, kalau ditinggal, ya, tidak ada konsekuensinya. Tapi ketika sudah menjadi perintah Rasulullah SAW dalam syariat, menjadi tuntunan, maka itu wajib diamalkan. Kalau ditinggal berarti apa konsekuensinya? Ya berdosa. Dosa. Ya. Nah, misalnya, ya, misalnya memanjangkan jenggot. Ya. Nah, ini kan sudah sekarang ini kan sudah banyak yang memanjangkan jenggot. Ya. Ya, kalau enggak ada bibitnya, enggak ada ininya, enggak usah dipaksa, enggak usah pakai obat segala, ya. Enggak usah.
Karena itu sudah fitrahnya bahwa ada yang memang subur, ya, ada yang memang hanya 2-3 biji, 2-3 lembar, ya kan? Nah, nggak mesti dipaksakan, ya, kalau memang nggak ada ininya. Ya. Jadi ini perintah. Mana perintahnya? Mana dalilnya? Ya banyak dalilnya, ya kan? Banyak dalilnya. Bagaimana memanjangkan jenggot, bagaimana memelihara jenggot, itu Rasulullah SAW, ya, sudah memberikan penjelasan dan hadis jelas, ya, jelas bahwa panjangkan jenggot, ya, dan cukur, ya, tipiskan kumis, gitu kan, untuk menyelisihi apa? Menyelisihi khaliful Yahud atau al-Majus, untuk menyelisihi orang-orang Majusi. Karenanya orang-orang liberal hari ini, orang siapa liberal, ya, orang-orang yang pluralis, orang-orang yang anti syariat, ya, anti sunnah Rasulullah SAW, membantah hadis ini. Ya, apa yang mereka katakan bahwa tidak, sekarang nggak relevan lagi, ya, karena orang Yahudi juga ada yang berjenggot, Majusi juga ada yang berjenggot. Ya. Nah, itu alasannya Nabi mengatakan bahwa untuk menyelisihi. Nah, sekarang bagaimana untuk menyelisihi mereka? Mereka juga banyak yang berjenggot. Nah, padahal ada kaidah fikih mengatakan bahwa kaidah itu, ya, bi umumil lafzi, itu bersifat umum, la bi khususi sabab, bukan karena adanya sebab. Ya, apakah kemudian syariat yang Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, ya, sehingga kemudian ada penyebabnya yang ada penyebabnya yang kemudian itu menggugurkan, enggak? La bi khususi sabab, bukan adanya sebab, berlaku sepanjang masa. Ya, selama tidak ada yang menasakh atau selama tidak ada syariat yang menggugurkan, ya, maka tetap berlaku syariat itu, perintah itu. Ya. Maka kemudian datanglah orang-orang liberal, orang-orang orientalis yang menyelisih atau bahkan menolak, membantah, ya, dengan alasan bahwa ya orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi juga berjenggot. Ya. Nah, kemudian jangan dipahami bahwa itu sunnah dalam artian tadi fikih, apa? Dalam artian tadi fikih, ya. Dalam artian bahwa kalau kita berjenggot, ya, bahwa itu mendapat pahala, kalau ditinggal, kalau nggak ada, nggak masalah. Justru sebaliknya, ya. Ketika sudah memang jenggot kemudian dicukur habis, itu berdosa. Ya. Kenapa berdosa? Karena menyelisih sunnah Rasulullah SAW, ya, menolak, ya, tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh yang kebanyakan orang menganggap bahwa itu sunnah dalam artian fikih saja. Ya, padahal ini adalah perintah tuntunan Rasulullah SAW. Ta'atuhu fima amar. Ya. Kemudian al-ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya, poin yang kedua, ya, adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, wazajar, dan apa yang dibenci oleh Rasulullah, ya. Karena itu meninggalkan apa yang dilarang Rasulullah SAW merupakan, ya, tuntunan bahwa ketika kita meninggalkan apa yang dilarang Rasulullah SAW, maka itu termasuk ittiba. Ya, termasuk bagian daripada sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan larangan begitu banyak. Ya, jadi hadis atau sunnah Rasulullah SAW, ya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, itu bukan dari hawa nafsunya, tapi itulah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa dipisahkan antara, ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini dua pilar lah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala,
Adapun Al-Quran, kalamullah, dan sunnah Rasulullah adalah wahyu dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Maka apa yang diperintahkan Rasulullah SAW ya, sama dengan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW sama dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keduanya sama. Ya. Al-istinabu manaha anhu wa zajar. Nah, begitu banyak larangan Rasulullah SAW. Nah, maka diantaranya juga adalah ya kesyirikan. Ya, sebagaimana juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melarang melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, dan ialah zulmun, kezaliman, dosa di atas dosa, ya, zulmun azim. Dan itu juga yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa kesyirikan merupakan dosa besar. Nah, Nabi katakan bahwa ma ata'arrafan au kahinan, ya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Rasulullah sallam. Hadis yang lain dikatakan bahwa man ata'arrafan au kahinan, ya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Ya, bagaimana Rasulullah SAW melarang ya mendatangi dukun, ya, paranormal. Kata Nabi, siapa saja yang mendatangi paranormal, dukun, ya, atau orang pintar, kata orang-orang kampung, ya, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai, dia meyakini ya perkataannya, ya kan, maka dia telah kufur, ya, keluar dari millah atau din al-Islam ini, apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Gugur keislamannya orang yang melakukan kesyirikan. Hadis yang lain bahwa dikatakan lam tuqbal salatu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Begitu tegas dalam hal ini, bahwa melakukan kesyirikan sedih apa unsur-unsur kesyirikan, ya, praktek ya kesyirikan, maka ini menggugurkan keislaman, dan ini larangan yang sangat keras, larangan yang sangat tegas dalam agama kita ini, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, ya. Dan ini yang hari ini kita lihat bagaimana praktek-praktek, ya, perdukunan atau bentuk-bentuk kesyirikan dilakukan orang, kebanyakan orang, ya, mau melakukan pernikahan, mendatangi dukun, tanya hari apa yang baik, ya kan, mau dagang, mau jualan, datangi ya paranormal, ya, minta pelaris, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian bangun gedung, terus ini ada angka-angka yang keramat atau angka yang buruk, angka yang tidak baik, tidak menguntungkan. Semua praktek-praktek pendukung apa? Kesyirikan. Waliyadzubillah. Ya, jangan sampai umat ini juga ikut-ikutan kepada, ya, dari orang-orang yang tidak paham agama, apalagi di luar agama kita. Ya. Nah ini, jadi istinabu manaha anhu wa zajar. Ya. Tadi yang pertama adalah ta'atuhu bima amar. Kemudian istinabu manaha anhu wa zajar. Ya. Kemudian tasdiq fima akhbar. Nah ini yang ketiga. Membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Membenarkan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena banyak orang yang kemudian, ya, memilah-milah, ya, memilih hadis, ya, yang sesuai dengan apa tadi, seleranya, sesuai dengan pemikirannya. Ini cocok, ini nggak cocok, ya, ini yang kira-kira bagus, ini nggak bagus, nggak seperti itu. Tapi ketika, ya, mengaku, ya, ittiba'u Rasul, mengaku pengikut Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, maka dia harus percaya, membenarkan, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya.
apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, baik itu perintah, larangan, atau mungkin ya berat untuk diamalkan, ya tetap dipercaya, Pak, tetap diyakini, ya, dan tetap kita benarkan bahwa ini adalah hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini karena aja ada beberapa kelompok, ya, yang kemudian membantah atau menolak hadis Rasulullah SAW. Mu'tazilah, ya kan? Mu'tazilah tidak membenarkan hadis-hadis ahad, ya. Kaum Mu'tazilah tidak membenarkan atau tidak meyakini adanya hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkedudukan sebagai apa? Ahad, ya. Jadi hadis ahad mereka tolak, nggak mau. Kalau hanya diriwayatkan 1-2 sahabat, tapi mereka menerima hanya hadis-hadis mutawatir. Apa hadis-hadis mutawatir? Adalah hadis yang direwatkan oleh beberapa sahabat, lebih daripada 10. Mereka baru terima. Ya. Padahal hadis yang berkaitan dengan hadis ahad ini, itu adalah hadis-hadis yang berbicara menyangkut masalah umurun ghaibiyah, ya, perkara-perkara gaib seperti azab kubur, ya. Mu'tazilah tidak meyakini adanya azab kubur. Apa kata mereka? Itu hanya persangkaan, adzan, ya. Mereka tidak percaya adanya azab kubur. Padahal, ya, banyak penjelasan dari hadis Rasulullah SAW tentang apa? Tentang adanya azab kubur. Bahkan kita diperintahkan, ya, berdoa agar kita dihindarkan dari azab kubur. Bukankah kita ketika salat, di akhir salat kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya. Ini membuktikan bahwa ada azab kubur, ada siksa kubur. Tapi oleh orang-orang Mu'tazilah menolak hadis ini, menolak perkara ini. Ya, kata mereka itu hanya persangkaan. Ya, kata mereka itu hadis yang diriwayatkan 1 sahabat saja. Ya kalau begitu, kalau mereka pergi berdakwah jangan 1 orang, rame-rame. Kemudian baru dikatakan itu mutawatir. Nah ini. Jadi tasdiq fima akhbar. Ya. Nah ada juga orang yang ketika disampaikan hadis, ya, dia tolak hadis itu. Ya, dia tolak. Kenapa dia tolak? Ya. Karena amalan-amalan yang sudah dilakukan, diamalkan, ya, sudah mendarah daging, ya, sudah menyatu dengan apa namanya, jiwanya, dengan dirinya, sehingga sulit untuk meninggalkan amalan itu. Wah, ini ada dalilnya, ini ada hadisnya, bahwa Nabi tidak melakukan ini, ya, ini tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya. Ya, maka mereka tolak. Karena problemnya, masalahnya, ya, mengamalkan dulu baru mencari dalil. Nah, ini berat. Ini susah. Kalau sudah mengamalkan sesuatu, sudah menjadi ritual, lalu kita mencari dalil-dalilnya untuk mencocokkan, ya, amalan itu, ini yang rancu, inilah yang kemudian agama ini menjadi rusak kalau seperti ini. Ya, menjadikan kita, ya, sulit untuk menerima dalil karena amalan yang sudah dijalankan, sudah diamalkan, diperhatikan, ya, baru mencoba hadis-hadis apa tuh yang cocok, ya, kemudian ditakwilkan yang bukan sesungguhnya. Ini. Kemudian la ya'budu, yang terakhir, yang keempat adalah la ya'budullah illa bima syara'ah. Tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan. Jadi tidak melakukan amalan, ya, kecuali apa yang telah disyariatkan dalam Islam, ya, kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Nah, ini juga yang banyak, ya, yang banyak dilakukan kebanyakan orang, ya, bahwa mereka beribadah, mereka melakukan satu amalan, tetapi tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya, ketika ada sahabat, ya, 3 orang mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah SAW, ingin menanyakan perihal ibadah Nabi, bagaimana ritual Rasulullah SAW, bagaimana amalan Rasulullah SAW. Maka dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi, ya, ibadahnya begini, salatnya begini, saumnya dan seterusnya. Maka orang yang pertama mengatakan, ya, amma ana, adapun saya, ya, saya akan salat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Ya. Kemudian orang yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Ya. Dan yang ketiganya mengatakan, wa ana atazawwaj, saya beristri wa ana la atazawwaj, saya tidak akan beristri. Ya, karena ketika beristri, ya, mengganggu, ya, intensitas ibadah, kemudian mengganggu ketika beramal banyak. Dia ingin fokus beribadah saja. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika Nabi mendengarkan ini, maka kemudian Nabi mengatakan, ya, antum ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan ini dan itu. Jadi orang ini dipanggil oleh Rasulullah SAW, dipanggil. Apakah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wah, kalian lebih hebat dari saya, bisa salat malam sepanjang malam tidak tidur. Ya, apakah kemudian seperti itu? Nabi tidak. Bahkan sampai merah muka Rasulullah SAW. Ya, mengatakan antum ladzina qultum kadza wa kadza, kalian mengatakan ini dan itu. Wallahi demi Allah. Ya. Inni asum wa uftir. Ya. Nabi mengatakan sebelumnya, saya adalah orang yang paling bertakwa, ana atqakum. Ya. Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan saya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi inni asum, saya ini berpuasa, wa uftir, ya. Saya berpuasa dan juga berbuka. Ada waktu berbukanya, tidak kemudian berpuasa terus-menerus, ya. Ada tuntunannya, ada waktu berbukanya. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana usalli wa arkun, saya juga salat dan ada waktu tidurnya. Ya. Jadi ada hak untuk, ya, untuk tubuh kita. Maka Nabi mengatakan, saya juga bersalat malam, tapi, ya, ada waktu tidurnya. Wa ana atazawwajun nisa, dan kata Nabi, saya juga memperistrikan wanita. Saya juga beristri. Ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka kata Nabi, maka siapa yang menyelisihi sunnahku, maka itu bukan golonganku. Ya. Nabi katakan bahwa siapa yang menyelisihi, keluar dari sunnahku, maka bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian, ya, pernah juga di zaman tabi'in, ya, tabi'in itu Sayyid Musayyib, ya, ini kibarut tabi'in, pembesar tabi'in. Ketika selesai salat subuh, beliau melihat ada orang yang kemudian bangkit salat lagi, ya. Apakah itu sunnah ba'diyah atau apalah? Yang jelas orang ini salat salam, ketika 2 rakaat, selesai 2 rakaat, bangkit lagi 2 rakaat, dan seterusnya. Maka didatangi oleh Sayyid Musayyib dan dikatakan kepadanya, ya, diluruskan, diberikan pemahaman, kemudian dinasehati bahwa ini tidak ada tuntunannya. Ya, apakah Anda salat, ya, berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Nabi? Maka dia katakan apa? Hal yu'adzibunallah bis-shalah, apakah Allah mengazab saya? Apakah nanti Allah akan menyiksa saya di akhirat gara-gara salat? Jawaban yang cerdas orang ini. Orang ini menjawab seperti itu. Apakah Allah menyiksa saya? Apakah Allah memasukkan saya di neraka gara-gara salat? Ya, secara akal barangkali kita mengatakan bahwa betul juga. Ya. Adakah orang yang mengatakan salat itu buruk? Ya.
Adakah orang yang kalau orang salat dikatakan bahwa itu sesuatu ya yang dilarang? Kan enggak, bahkan salat itu adalah perintah. Tapi kenapa kemudian orang ini mengatakan bahwa apakah Allah menyiksa saya gara-gara salat? Ya. Apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Ya. La yu'adzibuka Allahu bis-shalah wa innama yu'adzibuka bi khilafis sunnah. Allah tidak mengadab kamu karena salatnya. Akan tapi Allah menyiksa kamu, mengadab kamu karena kamu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan salatnya, tapi menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW. Ya kan? Jadi jangan kemudian ini juga ini orang-orang ya, orang-orang awam atau orang-orang yang nggak paham. Nah ini jawaban-jawaban seperti ini, seperti orang ini, kebanyakan jawaban seperti ini, ya kan? Loh, mana ada larangannya, ya kan? Mana ada larangannya tahlilan misalnya, ya? Mana ada larangannya? Coba cari larangannya, apa namanya? Ya maulid. Cari jawaban mana ada jawabannya, larangannya kan enggak. Nabi enggak melarang itu kan. Sama persis orang yang ditemui oleh siapa? Sa'id bin Musayyib. Bahwa apakah Allah menyiksa karena salat? Ya, sama. Konotasinya sama, pemahamannya sama. Kan begitu. Jawaban cerdas ya, Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa Allah tidak mengadab kamu karena itu. Kamu disiksa karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, tapi menyelisihi. Makanya Nabi katakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang menyelisihi sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, yang menjauhi sunnahku, ya, tuntunan saya kata Rasulullah SAW, bukan itu golongan saya. Kan jelas. Jelas. Ya. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan karena ini, ya. Ini adalah amalan yang sudah turun temurun, ya kan? Amalan yang sudah yang kebanyakan manusia sudah mengamalkannya, ya. Beribadah itu dengan dalil, ya. Beribadah itu, ya, beragama itu dengan dalil, hujjah, ya. Menurut Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang keempat, la ya'budullah illa bima syara'ah. Ya. Jadi tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah ya tentunya dua syarat yang harus dijalankan atau yang didasari amalan itu, yaitu apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ya. Karena Nabi katakan bahwa man amila amalan laisa man amila amalan laisa alaihi amru fa huwa raddun. Maka siapa yang melakukan satu amalan itu bukan tuntunan dari saya kata Nabi SAW, bukan perintah saya, ya. Tidak ada tuntunan dari saya, fahuwa raddun. Ya. Maka itu tertolak. Jadi bukan hanya sekedar ikhlas, tapi harus ittiba. Ittiba dan ikhlas. Ada orang mungkin ikhlas tapi tidak ittiba. Ya. Saya sholat, ikhlas. Ya, ikhlas banget. Saya beramal, saya melakukan satu ritual ini, ikhlas sekali. Tapi tidak ittiba. Apakah kemudian diterima amalnya? Enggak. Karena dua syarat harus bergandengan. Ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW, atau ittiba tapi ikhlas. Nah, ini juga tidak diterima. Jadi beramal, ya, berilmu sebelum beramal. Ya. Jadi kita harus ilmu dulu, kita harus memahami apakah ada syariatnya atau tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka kemudian kita baru bisa mengamalkannya. Jangan sampai ya ibadah ritual atau kita sudah ya beribadah bertahun-tahun tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi sunnah adalah lawan daripada bid'ah, jelas, ya kan? Apa itu bid'ah? Adalah ibadah yang dilakukan tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, ini lawan daripada
sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa pemahaman kalau begitu bid'ah semuanya. Ini juga mikrofon bid'ah. Kemudian ini juga kamera bid'ah semuanya. Itu berkaitan dengan umurun dunia, perkara-perkara dunia. Ya, kalau masalah itu Nabi mengatakan antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih tahu masalah urusan dunia. Ya, tapi amma umuruddin, adapun urusan dunia, urusan agama, fa ilayya, maka kembalikan kepadaku. Jadi jangan difahami bahwa perkara bid'ah itu ya semua hal-hal yang baru, ya, tapi itu hanya yang dimaksud adalah ibadah, ya, urusan agama. Itulah bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kullu bid'atin ya dalalah. Siapa yang membuat tandingan ya syariat atau ibadah-ibadah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang disebut dengan bid'ah. Adapun masalah urusan dunia itu kembali kepada masing-masing. Artinya silakan berinovasi, silakan berkreasi, ya, urusan dunia, tapi urusan akhirat, ya, kembalikan kepada Rasulullah SAW, kembalikan kepada syariat yang berdasarkan, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian, karena ini barangkali waktu sudah ya cukup, ya, syuruk, nggak ada tanya jawab. Oh ya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Muhammad Robi Bahan Sunnati pada Islam ini. Tadi kan berkaitannya dengan orang yang berpuasa tapi terus menerus, artinya tidak berbuka. Maksudnya tuh dia tidak berbuka itu malam juga puasa juga atau setiap hari berpuasa, Ustaz? Karena saya pernah mendapati seseorang yang puasa tiap hari. Saya sampaikan bahwa puasa yang paling baik itu ya puasa Nabi Daud. Anggap apa katanya? Ini puasa tiap hari tapi itu tetap buka. Bagaimana kalau yang seperti itu, Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia betul. Jadi apa yang disampaikan bahwa berbuka aja jadi berpuasa, ya. Terus dia berbuka. Itu berpuasanya adalah berpuasa setiap hari. Tetap ada Tetap ada bukanya. Karena ya tuntunan yang disyariatkan adalah puasa Nabi Daud, Senin Kamis, ya, Ayyamul Bid, ya. Ini yang ada tuntunannya. Jadi orang ini bukan bahwa berpuasa siang malam enggak ada. Oh, ini udah lemes banget, ini udah enggak makan sama sekali kan. Jadi yang dimaksud dia sampaikan itu bahwa kalau orang yang ditegur bahwa ada orang yang salat yang puasanya tiap hari, itu enggak ada tuntunannya, ya. Tapi yang ada tuntunannya adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, puasa sehari puasa enggak, ya. Jadi begitu seterusnya. Tapi enggak ada tuntunannya tiap hari berpuasa. Ya. Ini yang dimaksud dengan hadis ini bahwa saya akan berpuasa terus-menerus. Artinya ya setiap harinya berpuasa, ya. Tapi yang ada tuntunannya itu adalah puasa Nabi Daud, ya. Jadi ini juga menjadi sunnah ketika orang berpuasa tiap hari. Itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada dalilnya. Ya. Jadi konotasinya hadis ini adalah berpuasa tiap hari, bukan berarti siang malam puasa terus seminggu, ya, atau bahkan tidak sama sekali berbuka. Ini mati orang ini, ya kan? Nah, gitu. Jadi seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Ada lagi barangkali? Tafadhal. Cukup. Oh ya, karena kita lanjutkan ada acara. Demikian kesimpulan bahwa sunnah Rasulullah SAW, ya, bukan sekadar difahami bahwa itu adalah ibadah yang apabila diamalkan mendapat pahala,
dan kalau ditinggal tidak apa-apa. Tapi sunnah apabila Nabi sudah mensyariatkan, ya, perintahkan atau larangan, maka itu adalah merupakan ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah, atau itu adalah sunnah secara global, ya, secara global, secara totalitas, ya. Jadi kita ikuti apa yang diperintahkan Nabi, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah yang kita lakukan tentu harus ittiba dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita fahami sunnah hanya sebatas fikih saja. Tapi sunnah secara globalnya adalah apa yang dipraktekkan, apa yang disabdakan, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, itulah sahabat. Karena disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Apa ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, wal jamaah secara umum, ya, kaum muslimin. Jadi tidak ada lagi firqah-firqah, enggak ada lagi, tidak ada lagi kelompok-kelompok membuat kelompok-kelompok yang kemudian menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Maka itulah sunnah adalah Islam. Islam adalah sunnah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dan ulama lainnya sepakat bahwa sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Ya, demikian apa yang kita bahas pada sore ini. Kita cukupkan dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.